Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dada Ramadhani, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 tahun 2023, berasal dari Angkatan 3 Kelompok 2 dari instansi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidijaya. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ferry Mei Hafnizal, SHMH selaku tutor agenda 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan Learning Journal Agenda 1, yaitu Sikap dan Perilaku Bela Negara. Sikap dan perilaku bela negara terbagi ke dalam 3 materi. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara diperlukan sebagai landasan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Nah, apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Wawasan kebangsaan bisa kita tunjukkan dengan memiliki nilai-nilai dasar bela negara. Bela negara merupakan tekad sikap dan perilaku warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai-nilai dasar bela negara sendiri ada 5. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Penerapan nilai-nilai dasar bela negara dapat terancam dengan adanya isu-isu kontemporer. Isu kontemporer adalah sebuah persoalan yang sedang marak terjadi pada masa sekarang, sehingga solusinya harus mengikuti kondisi dan situasi saat ini. Isu-isu yang terjadi saat ini seperti korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering dan proxy war, serta kejahatan mass communication. Analisis isu kontemporer sendiri bisa kita analisis dengan 4 langkah. Yang pertama, melakukan pra-analisis isu. Yang kedua, menapis isu dengan teknik AKPL dan USG. Yang ketiga, menggunakan alat bantu fishbone. Dan yang keempat, membuat alternatif penyelesaian isu. Dalam menganalisis isu kontemporer, diperlukan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap suatu persoalan sehingga dapat merumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang. Selanjutnya, materi ketiga dibahas tentang kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara merupakan aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan peran dan profesi warga negara demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman. Kesiapsiagaan bela negara bisa ditunjukkan dengan memiliki kemampuan awal bela negara, yaitu kesiapsiagaan jasmani, kesiapsiagaan mental, menjunjung kearifan lokal, dan memiliki etiket dan keprotokolan. Dengan memiliki sikap dan perilaku bela negara, maka sebagai ASN dapat menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa, sehingga dapat mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi tantangan di era sekarang. Setelah melakukan pembelajaran, kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah pendalaman materi agenda 1, yaitu membuat rencana aksi bela negara, membuat video visualisasi bangsa, menganalisis isu kontemporer, serta mendesain dan diskusi praktek tata tempat. Demikian Learning Journal Agenda 1 yang telah kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.